Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1281 Raja. Intisari dari tongkat dan tombak menyatu dengan sempurna bagi Dion saat dia memahami cara menggabungkan resonansi dan momentum sejak lama. Tombaknya memanjang dan ditarik kembali dengan mulus, tapi juga menghancurkan tulang-tulang harimau di sekitarnya seperti permainan anak-anak, sama sekali mengabaikan kulit luar mereka yang keras. Meskipun yang terlemah dari binatang ini berasal dari alam surga tengah, tubuh Dion terbang seperti ikan di air, melihat serangan mereka dengan sangat mudah. Dion tidak bisa tidak terkejut dengan kekuatannya yang semakin besar. Hingga saat ini, dia hanya berhasil mengisi setengah dari 9 meridian barunya, namun kekuatannya telah melonjak sejauh ini. Ini sangat tidak adil. Pada awalnya, Dion agak kecewa dengan betapa lambatnya mengembangkan alam suci ke-13 ini. Tapi, setelah menyaksikan kekuatannya secara langsung, dia tidak lagi memikirkan omong kosong seperti itu. Harus dikatakan bahwa ini adalah binatang yang transenden. Jika monster kelas surga setara dengan prajurit kelas 2, jelas bahwa mereka adalah prajurit kelas 1. Sayangnya bagi mereka, pesanan mereka tidak cukup tinggi sehingga Dion bahkan bisa mengedipkan mata. Bagaimana dia bisa peduli pada ahli tingkat pertama? Kecuali jika mereka berada di ambang menembus alam surgawi puncak, atau benar-benar berada di alam surgawi puncak. Bahkan ahli tingkat ketiga pun lemah sebelum Dion saat ini. Raungan marah Raja Harimau Iblis bahkan mengguncang hutan di atas kepala mereka. Dia pada dasarnya pengecut. Inilah satu-satunya alasan dia belum ikut berperang. Namun, bisakah dia benar-benar mempertahankan posisinya sebagai raja jika setelah semua ini dia masih mendukung mereka? Dia tidak punya pilihan selain melompat maju. Sekarang, Sir, raungan Dion sampai ke teman binatangnya dalam sekejap. Sambil berpikir, Sher melompat dari wujud telanjang dan femininnya, menjadi seekor harimau betina yang panjangnya lebih dari 20 meter. Raungannya menenggelamkan Raja Harimau Iblis sepenuhnya, menyebabkan gelombang tekanan garis keturunan menyebar di udara. Meskipun Raja Binatang itu gemetar, Sher masih terlalu lemah untuk menghentikannya hanya dengan itu. Namun, siapa bilang hanya itu saja? Kehadiran Kaisar muncul dari tubuh Dion, menutupi segala sesuatu yang terlihat. Mungkin kata Kaisar saja tidak cukup untuk menggambarkan apa yang dirasakan binatang-binatang itu. Seolah-olah dewa takdir sendiri yang turun untuk memberitahu mereka tentang kematian mereka. Tubuh Dion muncul di udara di hadapan Raja Binatang yang tertegun. Tangannya terulur ke belakang saat rangkaian warna biru yang berkilauan dan mematikan terukir dengan sendirinya. Udara seolah terkoyak oleh kehadirannya. Susunan ini tidak ditulis di udara, ia ditulis di atas jalinan realitas itu sendiri seolah-olah ada iblis yang merangkak keluar dari dalam. Lubang Dion berdarah dengan darah hitam busuk saat kulitnya memucat dan otot-ototnya yang dulu kuat mengempis. Lambat, mata Dion bersinar dengan simbol-simbol kompleks, membangkitkan tingkat kebebasan tingkat kedua. Raja Harimau Iblis yang besar itu gemetar. Panjangnya lebih dari 50 meter dan tinggi 20 meter, namun rasanya sangat kecil saat ini. Bagaimana bisa tombak biru mutiara yang begitu indah bisa membuatnya ketakutan seperti itu? Matanya melihat senjata kuno berwarna biru seperti senjata laut, begitu indah hingga membuat orang terkesiap. Namun, pikirannya telah melemparkannya ke dalam lautan setan, masing-masing mencakar tubuhnya dan menyeretnya ke bawah. Penghakiman, babak kedua, siksaan, tidak dapat bergerak 1 inci pun. Diserang oleh 3 bentuk serangan mental, Raja Binatang itu hanya bisa menyaksikan ujung tajam dari tombak cantik itu bergerak ke arahnya dengan kecepatan yang sangat lambat. Pada akhirnya, hanya ujung yang paling samar saja yang menembus kepalanya sebelum meledak menjadi hujan darah merah yang deras. Raja Harimau Iblis telah meninggal. Dion jatuh dari langit, nyaris tidak bisa menahan diri sebelum dia berlutut. Tetap saja, meskipun kelemahannya terlihat jelas. Pemandangan mayat binatang raksasa yang roboh di hadapannya saat darah merah menghujani dari atas, menyelimuti sosoknya yang gagah berani, terlalu menakjubkan bagi mereka yang menonton untuk peduli. Itu membuatku lebih tertekan dari yang diharapkan. Dion berpikir dalam hati, mengerutkan alisnya saat dia merasakan kelemahan tubuhnya. Meskipun harimau iblis api biru yang tersisa tidak berani menyerang untuk saat ini, dia tidak mengira situasi seperti itu akan bertahan lama. Aku seharusnya menyimpan beberapa pil pemulihan jiwa untuk diriku sendiri. Dion mau tidak mau mencaci dirinya sendiri karena terlalu sombong. Pil pemulihan jiwa ini adalah salah satu pasar khusus yang ingin dia pojokkan di dalam menara. Faktanya, meski dia belum memeriksanya sendiri, dia yakin pil itu termasuk di antara barang terlarisnya. Tapi, Dion tidak mengira dia akan membutuhkannya. Jiwanya yang terkuras sangat jarang terjadi baginya, jadi sepertinya hal itu tidak perlu. Meskipun menggunakan lambat untuk secara drastis mengurangi kebutuhan energi untuk siksaan, Dion masih merasa dirinya benar-benar kering.
Jika babak kedua dari penghakiman begitu sengit, bagaimana dengan 7 babak sisanya? Tombak itu nyaris menembus kepala Raja Binatang itu sebelum meledak menjadi hujan daging, tulang, dan darah. Itu terlalu berlebihan. Untungnya, kekhawatiran Dion tidak berdasar. Menyadari kelemahan kakak laki-laki mereka, bayi-bayi binatang yang sekarang sudah sembuh segera mengambil tindakan, menunjukkan kemajuan pelatihan mereka selama setahun. Dion harus mengakui bahwa dia terkesan. Tidak hanya kerja tim mereka mencapai tingkat puncak, tetapi berbagai garis keturunan mereka mulai menunjukkan tanda-tanda menempa jalan mereka sendiri. Kemampuan garis keturunan BBB memungkinkan dia untuk menanamkan kehendak surgawinya ke dalam ki budidayanya, memungkinkan sihir penyembuhannya mencapai tingkat yang baru. Sen memberinya peningkatan yang luar biasa dalam kecepatan atau kekuatan, tergantung pada bentuk mana yang dia masuki. Garis keturunan Lin Lin berkembang di sepanjang jalur kebijaksanaan, memungkinkannya menganalisis teknik lawannya dengan cepat dan membuat tindakan balasan untuk mereka. Teknik garis keturunan bawaannya mirip dengan bantuan jiwa, hanya saja teknik itu hanya berfungsi untuk formasi pertahanan tertentu. Terakhir, ada Sher yang membuka kemampuan peningkatan fisik yang mirip dengan Sen. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa sebagai imbalan atas peningkatan yang lebih kecil, dia juga diberkahi dengan indera yang lebih tajam dan ki yang membantai. Ketika keempat kemampuan garis keturunan ini bekerja sama, mereka menutupi kesalahan satu sama lain dengan mulus. Sher mampu berperan sebagai garda depan, memiliki kemampuan tempur dan indera yang tinggi. BBB mampu memberikan support dari belakang, baik itu healing maupun berbagai buff dalam kekuatan, kecepatan, dan sejenisnya. Dengan jiwanya yang kuat, dia juga lebih tajam dari Sher dalam hal rasa hormat. Kemudian, Sen melengkapi posisi serangan Sher, bekerja sama untuk menembus pertahanan musuh mereka. Saat Sher terus maju, Sen akan tetap di belakang untuk melindungi BBB dan Lin Lin. Ketika Sher lelah, Sen mampu melindunginya, bertindak sebagai jangkar yang kuat. Tentu saja, Lin Lin adalah andalan grup mereka. Bukan hanya dia yang sering mengarahkan aksi mereka berempat, dia juga memberikan dukungan defensif, melarang musuh memanfaatkan angka untuk menghadapi Sen dan Sher. Dion menyaksikan mereka berempat secara sistematis bekerja untuk memusnahkan kebanggaan binatang kelas transenden dengan senyuman di wajahnya saat jiwanya perlahan pulih. Mereka benar-benar telah berkembang. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1282 setan. Beberapa hari kemudian, ngarai itu akhirnya dibersihkan. Setelah memasang susunan penyembunyian yang menggelapkan apa yang terjadi di bawah, Dion memeluk Madeline lagi. Dia sepertinya masih tidur siang dengan puas. Kakak, bukankah lebih aman membiarkan adik ipar tetap di menara? Bibi bertanya. Dion menggelengkan kepalanya. Hidupnya masih tergantung pada seutas benang. Saat ini, segalanya bisa menjadi sangat buruk dengan sangat cepat kapan saja. Saya harus berada di sana untuk menstabilkannya jika itu terjadi, bahkan sepersekian detik pun bisa menjadi perbedaan antara hidup dan mati. Kematian. Oh, Bibi tiba-tiba merasa kasihan karena bertanya. Meski mereka belum lama mengenal kakak ipar ini, Madeline adalah tipe orang yang cepat disukai semua orang. Melihatnya begitu pucat dan lemah membuat mereka merasa tidak nyaman. Dion hanya membaringkannya sebelum melawan harimau iblis karena mau bagaimana lagi. Tapi, saat ini, dia merasa lebih baik dengan wanita itu dalam pelukannya. Jangan terlalu khawatir, dia akan melewati ini, kata Dion sambil tersenyum. Ayo pergi dan lihat apa yang ditawarkan ngarai iblis ini. Batu keras, banyak batu keras. Little Rain membalik-balik dunia batin Dion, memaksanya untuk melepaskan si kecil karena takut dia mungkin secara tidak sengaja merusak gantang nafas tanpa pamrih surga. Dion tertawa kecil. Siapa ini? Keempat bayi binatang itu berkedip, Bibi, Lin Lin dan Sher telah kembali ke wujud balita mereka yang menggemaskan. Dia pembuat uang kita, kata Dion misterius. Siapa yang tahu bahwa Little Rain, yang telah tersingkir selama lebih dari sebulan terakhir, tiba-tiba terbangun dengan kekuatan seperti itu. Namun, ini adalah kabar baik. Ngarai iblis itu besar. Siapa yang tahu berapa banyak deposit mineral yang ada di sana? Meskipun Dion sangat tertarik pada konsentrasi ki iblis dan iblis. Dia bahkan lebih tertarik pada jenis mineral apa yang akan terbentuk setelah triliunan tahun mandi dalam kondisi seperti itu. Ki iblis dan iblis memiliki karakteristik yang serupa, tetapi bercabang di jalur yang berbeda. Perbedaan terbesarnya adalah fakta bahwa ki iblis mampu mempengaruhi pikiran, sedangkan ki iblis memiliki kemampuan peningkatan yang lebih kuat. Perbedaan inilah yang menyebabkan yang satu menjadi jalur kultivasi, sedangkan yang lainnya menjadi jalur kemauan. Jika Dion harus mendeskripsikan teknik penghakiman, kemampuan menyerang terkuatnya saat ini jika seseorang mengabaikan kehendak Kaisar Titan, dia akan mengatakan bahwa teknik itu termasuk dalam kategori iblis karena menyerang pada dua bidang terpisah. Mengenai keinginan Titan, meskipun catatan menggambarkannya sebagai bentuk keinginan iblis yang lebih tinggi, Dion skeptis terhadap penilaian ini.
Ini karena, tidak seperti keinginan iblisnya, keinginan Titan tidak secara langsung menginfeksi pikiran lawan. Sebaliknya, itu ditingkatkan ke tubuh ke alam di mana kehadiran penggunanya sendiri dapat melakukan hal tersebut. Secara sederhana, keinginan iblis memaksa seseorang untuk mengandalkannya sebagai kekuatan. Namun, Titan akan membiarkan seseorang memperkuat diri mereka sendiri dan dengan demikian mengandalkan diri mereka sendiri. Faktanya, menurut Dion, dalam hal itu jauh lebih mirip dengan Ki Iblis. Pikiran yang melayang di benak Dion ini membuatnya sangat ingin tahu tentang sumber energi ini, dan Demonic Gorge memberinya kesempatan sempurna untuk menilai hipotesisnya. Dengan bantuan Little Rain, tidak lama kemudian mereka menemukan simpanan esensi iblis pertama mereka. Tampaknya ada pintu masuk berbeda ke tambang yang sama dan terhubung. Batu-batu hitam berdiri terukir dalam urat terbuka, membentang di bawah lebih jauh dari yang bisa dilihat Dion. Faktanya, kenyataannya adalah jika bukan karena akal sehatnya, dia tidak akan bisa melihat lebih dari beberapa meter ke dalam tambang yang terbuka. Ini mungkin alasan mengapa binatang buas harimau tidak berani menjelajah lebih jauh. Sejarah mengenai hal ini tidak jelas bahkan bagi kita, yang kecil berbicara, zaman budidaya seperti itu terjadi sebelum spesies kita dilahirkan. Meskipun, sebagai sejarawan, kami telah melakukan yang terbaik untuk mengumpulkan catatan pada masa ini, namun hal tersebut tidak terjadi. Itu tidak bisa salah, Dion mengangguk. Kalau begitu, apa yang kamu ketahui? Kami yakin tambang terbuka seperti ini, yang dipenuhi dengan esensi iblis jauh lebih umum beberapa era yang lalu. Kemungkinan besar, manusia menyadari betapa banyak binatang tertentu yang diperoleh dari area tersebut, dan segera menyadari bahwa mereka juga dapat memperkuat diri mereka sendiri. Hal ini menyebabkan dua jalur yang berbeda. Yang pertama muncul adalah jalur iblis, oleh karena itu mengapa batu-batu ini dikenal sebagai esensi iblis. Jauh kemudian, ketika manusia mulai mempelajari meridian mereka untuk menjauh dari jalur pemurnian tubuh dan mulai mengikuti jalur-jalur tubuh dan energi, inilah saat para penggarap iblis lahir. Meham, Yin kecil mengangguk sedikit lebih bersemangat dari yang diperkirakan. Penggarap iblis dikenal karena kekuatan tubuh yang luar biasa, sama seperti penggarap jalur iblis, tetapi mereka memiliki sisi gelap yang membuat mereka menjadi iblis. Saat itu, tidak hanya ada kultivator iblis saja. Ada kultivator cahaya, yang dikenal karena energi dan kecepatannya yang cepat. Ada kultivator suci, yang dikenal karena kecepatan pemulihan dan kemampuan penyembuhannya yang luar biasa, belum lagi stamina yang hampir tak ada habisnya. Di sana adalah penggarap berani, yang dikenal sebagai kebalikan dari penggarap ringan. Mereka memiliki energi yang sangat besar sehingga beratnya kadang-kadang 5 hingga 10 kali lebih berat daripada ukuran mereka. Bahkan di dalam kelompok kultivator ini terdapat cabang yang tak ada habisnya juga. Little yang setuju dengan adik perempuannya. Banyak yang mempunyai persyaratan berbeda untuk menjadi bagian dari faksi mereka sementara banyak yang tidak setuju mengenai jenis energi yang harus digunakan. Seperti yang bisa diduga, ada lebih dari satu jenis energi, ringan, berani, atau suci, masing-masing bervariasi hingga derajat menit. Pada akhirnya, semua faksi ini menjadi usang ketika energi konvensional ditemukan. Meskipun mereka yang mengikuti jalur konvensional tidak akan pernah bisa mengalahkan faksi-faksi di jalur mereka. Jika menyangkut kemampuan bertarung secara keseluruhan, jalur konvensional selalu menang. Mereka lebih seimbang. Dion mengangguk. Saat dia menghadapi Dewa Sejati Falkor beberapa bulan sebelumnya, alasan dia menangkis serangannya dengan begitu hebat adalah karena dia menggunakan energi tipe Bolt. Dia telah menyadari sejak lama bahwa energi yang mengalir deras dan padat itu meningkatkan konstitusi cermin peraknya ke tingkat yang baru. Namun, Dion tidak khawatir akan menjadi usang seperti faksi-faksi itu. Mengapa? Karena tidak seperti mereka, dia bisa menggunakan semua kemampuannya dengan bebas. Ini juga mengapa para penggarap iblis bertahan sampai hari ini. Mereka bisa menggunakan ki konvensional dan setan. Yah, selama energi yang dia ambil dari kotoran binatang itu masih ada. Dia sudah kehabisan energi tipe suci, jadi hanya masalah waktu sebelum dia kehabisan energi lainnya. Karena itulah dia tahu bahwa dia harus segera terhubung kembali dengan dunia konstitusinya. Hanya saja ia memiliki energi yang berlimpah. Tapi, dia harus cukup kuat untuk menanggungnya sendiri. Inilah mengapa tambang terbuka ini sangat penting baginya. Jika dia secara langsung menggunakan esensi iblis untuk memurnikan tubuhnya, prosesnya akan lebih cepat. Saat ini, Dion berada di ambang mencapai berat badan 20 juta jin. Dia bisa menahannya dengan nyaman sekarang. Tapi, dia harus menghasilkan 100 juta untuk bisa masuk kembali ke dunia. Jadi, dia punya banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Mari kita mulai dengan melihat apa yang ada di dasar tambang ini. Lalu, kita lihat urat apa lagi yang bisa kita temukan. Dion tersenyum ringan, melompat ke dalam kegelapan pekat tanpa ragu-ragu. Saat dia melakukannya, pihak-pihak yang berkepentingan mulai berkumpul di ngarai setan.
Beberapa hari yang lalu, kastil langit tahap pertama telah ditutup dan tahap kedua akan dimulai hanya dalam beberapa bulan. Pada saat itu, mereka yang memasuki dunia mistik tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan selain menjelajahi tanah di bawah. Lokasi harta karun apa yang terdengar lebih baik daripada seruan duka dari binatang kelas transenden surgawi yang sedang sekarat? Dion memantul dengan ringan dari dinding ke dinding di sepanjang poros yang dalam, memperlambat penurunannya. Karena dia tidak bisa terbang, dia tidak bisa begitu saja mempercayakan nasibnya pada tubuhnya yang kuat. Segera, dengan ledakan yang keras, dia mendarat di dasar. Tetap saja, dia memastikan tidak ada guncangan atau kebisingan yang sampai ke Madeline yang sedang tidur. Tubuhnya berkedip-kedip dan menghilang, segera menjadi hamparan hitam yang luas. Matanya, meskipun telah berkultivasi, tidak dapat melihat satu hal pun. Namun, akal sehatnya menangkap pemandangan yang seharusnya membuat jantungnya berdebar kencang. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1283 meyakinkan. Beberapa lusin harimau iblis yang sedang tidur, puluhan kali lebih besar dari Raja Binatang yang tertidur. Api biru mereka tidak terlihat dimanapun atau kalau tidak maka ruangannya tidak akan terlalu gelap, tapi bulu mereka yang keras dan hampir seperti sisik tidak dapat disangkal. Mereka tampak seperti naga yang tertidur meskipun nafas mereka sangat tenang. Namun, Dion tidak panik. Dia segera mengerti bahwa harimau yang tertidur ini termasuk di antara binatang buas yang begitu kuat sehingga pencipta dunia mistik tidak memiliki sarana untuk menyegel kekuatan mereka. Untuk mengatasi hal ini, pencipta malah menidurkannya. Selama yang disebut Tuan Pencipta melakukan tugasnya dengan baik, mereka tidak akan bangun sampai fase ketiga. Pada saat itu, segalanya akan kacau. Entah Anda memasuki kastil langit fase ketiga, atau Anda mati. Sesederhana itu, Dion menghela nafas. Tubuh mereka pada dasarnya adalah harta karun. Sebelumnya, Dion telah menyimpan bagian tubuh harimau yang dia dan bayi-bayi binatang buas itu bunuh. Dia hanya menunggu segel pada jenazahnya terangkat. Ketika itu terjadi, dia akan beralih dari memiliki beberapa ribu ton bagian binatang surgawi, menjadi bagian binatang formasi Dao. Perbedaannya tidak perlu dijelaskan. Sejujurnya, Dion sangat terkesan dengan Tuhan Pencipta ini. Untuk mengikat binatang pada kelemahannya bahkan dalam kematian. Ini benar-benar master segel tingkat tinggi. Mungkin dia menyembunyikan beberapa rahasia yang akan berguna bagi klan Sigebri dan Zaltaris karena mereka juga merupakan ahli segel. Selain itu, Dion tidak berani menyentuh satupun dari binatang buas ini. Pertama, dia tidak ingin menguji seberapa bagus anjing laut tidur ini. Kedua, bahkan binatang terlemah di sini memancarkan aura ahli formasi Dao Puncak. Ditambah lagi, setidaknya ada setengah lusin aura yang tidak bisa didekati Dion sama sekali. Ini jelas merupakan binatang dengan eksistensi tinggi. Dia tidak bisa menyakiti mereka bahkan saat mereka tidur. Melihat begitu banyak binatang tingkat tinggi di sini, gumam yang kecil. Pasti ada sesuatu yang istimewa di tempat ini. Bahkan binatang tingkat tertinggi pun tidak biasa menjadi eksistensi tinggi, apalagi makhluk tingkat transenden yang lebih rendah. Harimau iblis api biru mempunyai api khusus. Karakteristik erosinya sangat bagus untuk pertempuran, namun bahkan lebih baik lagi untuk budidaya dan penyempurnaan tubuh. Mereka menyalakan apinya pada diri mereka sendiri, membuat tubuh mereka terus-menerus ditempa. Dion menjelaskan sambil melangkah maju, setelah memperoleh banyak pengetahuan ini dari Bistome. Inilah sebabnya bulu mereka hampir seperti naga meskipun mereka tidak bersisik. Nyala api mereka menghabiskan sebagian besar waktu untuk melapisi tubuh luar mereka karena itu adalah bagian yang paling mudah dan aman untuk ditempa. Fakta bahwa mereka telah tumbuh begitu kuat di sini berarti kemungkinan besar mereka telah menemukan sesuatu yang melengkapi kemampuan api mereka. Saat Dion berjalan menuju pusat dunia yang tidak diketahui, kebingungan terjadi di atas ngarai. Meskipun ini adalah lokasi aumannya, mereka tidak dapat menemukan apapun. Dari bawah, bayi-bayi binatang itu terkekeh seolah sedang menonton acara komedi. Memikirkan susunan penyembunyian yang ditempatkan kakak mereka dengan begitu santai telah menggagalkan begitu banyak ahli. Bagian yang paling lucu adalah ada banyak murid guild di antara mereka yang seharusnya memiliki kekuatan jiwa yang kuat. Kembali ke dalam lubang tambang, Dion akhirnya berhasil mencapai pusat absolut, tetapi dia tidak melihat apapun yang perlu diperhatikan. Dia yakin ini adalah konsentrasi esensi iblis tertinggi, tetapi tidak ada apapun selain udara kosong dan lantai hitam di sini. Sayangnya, Little Rain pergi untuk menyerap logam keras dan tidak berada di sisinya, kalau tidak, dia mungkin bisa membantu. Menurutmu, Tuan Pencipta tidak akan membangunkan harimau-harimau ini hanya untuk membuatku kesal karena mencuri 2 istana langitnya, bukan? Dion bertanya pada roh yang tersembunyi di dalam mata pikirannya. Setelah membersihkan segel penjaga lapis baja merah, sebenarnya, dia dapat memberitahu Dion tentang satu kastil langit jalur jiwa lain yang ada di fase pertama. Berbeda dengan yang pertama bertema alkimia, yang kedua bertema Beastmaster.
Dion juga menerima beberapa hal menarik darinya, sebagian besar tidak berguna baginya, tetapi ada juga yang cukup berguna. Dia memutuskan untuk menyimpan sebagian besar darinya untuk Ri. Setelah memahami bakat yang dimiliki elf di jalur ini, bagaimana dia bisa menyia-nyiakannya untuk dirinya sendiri? Selain beberapa hal yang dia sisihkan untuk bayi-bayi binatang buas, dia meninggalkan segalanya untuk istrinya. Oh, dan dia juga mendapatkan penjaga lapis baja hijau. Meski begitu, mereka masih sama sekali tidak berguna di luar kastil langit. Jika dia melepaskan ikatan mereka, jiwa mereka akan hancur. Kastil langit adalah satu-satunya hal yang menghentikan mereka dari kematian setelah sekian lama. Tuan Pencipta bukanlah tipe orang seperti itu. Penjaga lapis baja merah itu merespons. Dia kejam dan tidak mau kalah, tapi dia juga selalu sombong. Karena dia meninggalkan aturan yang bisa dieksploitasi, dia tidak akan menyalahkanmu atas hal itu. Sebaliknya, dia hanya akan membuat tantanganmu di kemudian hari menjadi lebih sulit. Oh, sungguh meyakinkan, kata Dion sinis. Tiba-tiba, matanya bersinar. Di bawah, perasaan ilahi Dion mengalami kesulitan menembus tanah, tetapi bayangan pembuluh darah besar muncul di dalam tambangnya. Tidak kusangka itu membentang beberapa kilometer. Ini adalah pembuluh darah esensi iblis. Mengapa perilakunya sangat mirip dengan pembuluh darah spiritual? Tapi, pembuluh darah spiritual tidak bisa tumbuh begitu besar. Dion tahu bahwa pembuluh darah spiritual paling banyak dibatasi pada tingkat suci, bahkan untuk klan dan sekte terbesar dan tertua. Ini karena pembuluh darah spiritual yang terlalu besar dapat menyebabkan alam semesta terkena bencana Ki. Satu-satunya cara untuk menghindari hal ini adalah dengan melampirkan inti energi ke pembuluh darah spiritual Anda. Kemudian, ia bisa tumbuh tanpa henti, seperti yang mereka lakukan di alam abadi. Namun, esensi iblis ini berperilaku seperti pembuluh darah, mengambil energi yang disukainya dari atmosfer, membawanya ke arah dirinya sendiri, dan bertambah besar. Jadi bagaimana ruang di sekitarnya bisa begitu stabil ketika hampir menembus Dao, kelas dan masuk ke kelas abadi? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1284 siapa yang tahu? Dion mendekatkan Madeline ke tubuhnya, mengamati area itu. Beberapa waktu lalu, tubuh Madeline secara refleks mulai berkedip-kedip dengan nyala api biru yang dingin. Jika bukan karena kekuatan tubuh Dion, dia pasti sudah membeku 10 kali lipat sekarang. Api kehidupan Madeline tampaknya merupakan kebalikan dari energi ini. Dion menyingkirkan pikiran itu ke belakang pikirannya. Untung saja api biru Madeline menari-nari. Dia belum pernah melihatnya memisahkannya dari api ungu biasanya, mungkin karena api itu selalu lebih kuat jika digabungkan dengan api merah, tapi api biru ini pasti akan membantunya menyembuhkan. Dion berpikir untuk memperkuatnya dengan api putihnya, tapi dia menahannya. Semakin banyak proses yang dilakukan Madeline sendirian, semakin baik. Namun, pada saat yang sama hal ini terjadi, api hitam Dion mengancam akan meledak. Dia biasanya menekannya karena dia benci perasaan yang mereka berikan padanya, tapi sekarang sepertinya perasaan itu beresonansi dengan sesuatu. Itu bahkan mengancam untuk merusak keseimbangan yang dia bangun dengan itu dan api putihnya. Makanan Dion menyentuh tanah di bawahnya, mencoba menggunakan pemahamannya tentang resonansi untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang apa yang ada di bawah kakinya. Setelah triliunan tahun ditempa oleh esensi iblis ini, tanah menjadi sangat keras. Dion percaya bahwa itu sebenarnya sebanding dengan dasar dunia konstitusinya. Namun, dengan alasan yang sangat berbeda. Meskipun dunia itu memiliki mineral keras karena kelebihan energi dan ki primordial, tanah ini keras karena esensi iblis. Sebenarnya setelah memasuki dunia ini, Dion hampir mengira dia secara tidak sengaja memasuki dunia konstitusinya. Tidak hanya ada energi primordial di sini, tetapi juga memiliki perasaan kuno yang sulit dirasakan Dion. Tapi, setelah beradaptasi, dia menyadari bahwa dia salah. Tempat ini hanyalah replika palsu. Konon, sarang harimau iblis ini pastinya lebih mirip dengan aslinya. Pasti ada sesuatu yang menjaga tempat ini tetap stabil. Bisa berupa apa saja, mulai dari hukum dunia ini sendiri, hingga semacam penggantian inti energi. Yang kecil berkomentar, pembuluh darah semacam ini bahkan lebih berbahaya daripada pembuluh darah yang tidak membeda-bedakan jenis energi. Ketidakseimbangan yang ditimbulkannya akan menjadi bencana besar. Dion mengangguk dengan serius. Di dunia percobaan keduanya, aliran spiritual klan malaikat menyebabkan segala macam inti neraka terbentuk di sekitar mereka. Faktanya, jika bukan karena inti jurang itu, Dion tidak akan memiliki peluang untuk menang. Tapi, karena merekalah Luna meninggal. Justru karena fenomena inilah pembuluh darah spiritual menjadi sangat berbahaya dan membutuhkan penstabil seperti inti energi. Orang bisa membayangkan jenis bahaya yang ditimbulkan oleh inti jurang yang terbentuk dari keinginan dan esensi iblis. Hanya dengan mempertimbangkan binatang iblis yang menyebut ngarai ini sebagai rumahnya sudah cukup untuk melukiskan gambarannya, dan itu hanya dari sisi fisiknya saja. Ledakan,
Tiba-tiba, gemuruh bumi di atas kepala Dion menyebabkan dia mengangkat alisnya. Betapa tidak sabarnya, Dion mencibir. Jika kamu mengira aku akan membiarkanmu mengambil bagian dalam harta yang aku perjuangkan, sayangnya kamu salah. Dion tahu persis apa yang mereka pikirkan. Bahkan Dewa Sejati Tatsuya mengambil langkah mundur dan mengizinkan orang lain memasuki kastil langitnya, bukankah seharusnya Dewa Sejati Sacharo melakukan hal yang sama? Lagi pula, bahkan jika seekor naga sombong pun menyerah pada puncak alam surgawi, haruskah seseorang yang bahkan belum melangkah ke alam surgawi melakukan hal yang sama? Sayang sekali mereka tidak menyadari bahwa kesombongan Dion lebih dalam daripada kesombongan naga sejati. Ah, ini dia. Dion akhirnya menemukan apa yang dia cari. Konsep yang sangat menarik. Apa itu? Si kembar hamster bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini benar-benar negeri tempat api tumbuh subur, kata Dion sambil tersenyum. Hal yang menjaga seluruh tempat ini tetap utuh bukanlah replika inti energi, itu adalah api korosif yang telah menyedot semua kelebihan energi untuk dirinya sendiri. Jika aku mencoba menggali pembuluh darah ini secara membabi buta, kematian bukanlah masalahku. Bahkan jiwaku tidak akan bertahan untuk bereinkarnasi. Dion tiba-tiba mengerti mengapa api hitamnya begitu bersemangat. Rasanya seperti baru saja bertemu dengan saudara dekat yang belum pernah dilihatnya selama beberapa dekade. Sayangnya, Dion tidak bisa menjangkau apinya. Kemampuan resonansinya hanya sedikit menangkap jejak luarnya. Kamu berencana mengambil nyala api dan urat ini, bukan? Yang kecil bertanya seolah-olah dia sedang melihat orang bodoh yang masokis. Dion menyeringai. Aku tidak akan pernah melakukan hal sebodoh itu, menurutmu aku ini siapa? Aku akan mati saat aku menggali 1 sentimeter pun ke dalam tanah ini. Menggambarkan api ini sebagai api Dao adalah sebuah pernyataan yang meremehkan. Tidakkah kamu melihat seberapa jauh harimau iblis transenden setengah langkah tidur dari tempat ini? Lalu kenapa senyumanmu semakin lebar? Yang kecil bergumam. Seringai Dion semakin lebar sehingga bibirnya tampak seperti pecah-pecah setiap saat. Oh, aku, tidak ada alasan. Sesaat kemudian, tubuh Madeline menghilang digantikan dengan pedang sehitam malam. Kemudian, Dion mengayun ke bawah. Kita semua akan mati. Si kembar hamster berusaha mencari air mata untuk menangis, tetapi surga bahkan tidak mengizinkan mereka untuk mengeluarkan air mata apapun. Saat Dion sedang bersenang-senang, Clara dan Ri mengalami masa-masa sulit. Lautan gelap persis seperti yang diiklankan. Tanpa sebidang tanah pun sejauh mata memandang, gelombang gelap menerjang di bawah mereka, membuatnya seolah-olah air itu sendiri menginginkan nyawa mereka. Setelah Little Wind tidak mampu lagi menahan angin kencang, Centaurus berkembang menjadi wujud aslinya, kemampuan yang disembunyikan dari anggota sekte kabut air lainnya. Untungnya, cara Pegasus yang menyimpang digagalkan oleh tuannya, jadi dia dipaksa menjadi Pegasus sepenuhnya, menyembunyikan separuh manusianya. Seperti ini, 2 wanita cantik meluncur melintasi ombak laut yang gelap di atas kepala seekor kuda besar berwarna putih bersih seperti dewa. Kamu harus tahu bahwa ini bodoh. Sebuah suara kuno memenuhi pikiran Ri. Jelas baginya bahwa pohon dunialah yang mengganggunya sekali lagi, tapi sayangnya, benda lama itu tidak memiliki tombol mute. Kamu belum cukup kuat untuk menaklukkan binatang seperti itu, bahkan mengandalkanku. Kamu harus menunggu sampai kamu memasuki ranah formasi Dao. Clara tersenyum menatap wajah Ri yang kesal. Bajingan tua itu mengganggumu lagi? Katakan padanya jika dia begitu khawatir, dia harus datang ke sini sendiri. Saya tidak mengkhawatirkannya, kami hanya perlu melakukan tindakan pencegahan untuk menangani BPA. Jika kami berhasil, mereka mungkin tidak akan senang atau tidak ingin berterima kasih kepada kami. BPA hanya diisi dengan binatang buas dan manusia yang tidak punya hal lain yang bisa dilakukan dalam hidup mereka. Paling banyak 5% dari mereka adalah aktivis sejati, yang lain hanya mencari keuntungan. Ini adalah dunia persilatan, selama kita masih hidup. Tidak mencuri anak-anak, seharusnya tidak ada masalah. Isla berkedip sambil mendengarkan percakapan mereka. Meskipun ukurannya kecil, dia tampaknya tidak terlalu terganggu oleh angin kencang atau dingin. Sebuah organisasi yang dibentuk untuk melindungi penyalahgunaan binatang? Bukankah itu mulia? Itu akan menjadi mulia. Jika itu tidak benar-benar terbuat dari binatang tingkat transenden yang memandang rendah binatang tingkat rendah sejak awal. Organisasi ini pada dasarnya diciptakan agar manusia tidak dapat memonopoli sumber daya binatang, sehingga mereka dapat melakukannya. Sebenarnya tidak peduli dengan binatang buas, mereka hanya peduli memproyeksikan penampilan luar yang mereka lakukan agar mereka mendapat keuntungan. Jelas Ri. Setelah konfrontasi Dion dengan BPA, Clara telah melakukan penggalian, sesuatu yang mudah baginya mengingat dia termasuk dalam buku bagus klan Sapientia. Dia menemukan penyalahgunaan kekuasaan yang mengerikan di mana-mana. Sungguh menggelikan bahwa mereka menyebut diri mereka Asosiasi Perlindungan Binatang. Di masa lalu, memang benar bahwa manusia hanya memandang binatang sebagai makanan dan sumber daya. Binatang buas tingkat tinggi adalah makanan lezat terbaik,
sementara hubungan bawaan mereka dengan surga membuat daging dan tulang mereka praktis menjadi harta karun. Beberapa orang menganggap komodifikasi hewan ini tidak adil, dan karena itu ingin menetapkan undang-undang yang melindungi. Tapi, siapa yang tahu bahwa monster kelas transenden akan mengambil alih? Dengan menggunakan kekuatan BPA, mereka menguasai sebagian besar setiap kuadran. Menjadikan binatang yang seharusnya mereka lindungi sebagai sumber daya mereka sendiri. Satu-satunya alasan mengapa lebih banyak kuadran tidak hanya dikendalikan oleh monster seperti Hydra kuadran adalah untuk meneruskan topeng kelemahan dan ketergantungan ini. Dalam beberapa hal itu sungguh ironis. Binatang buas yang menghabiskan begitu lama menggembar-gemborkan kekuatan tiba-tiba tumbuh untuk belajar membuat skema dan membuat rencana. Itu adalah konspirasi yang paling besar, namun semuanya terjadi di bawah pengawasan publik. Itu benar-benar kejahatan yang sempurna. Clara hendak menjawab, tapi yang keluar hanyalah desahan. Ini dia satu lagi. Wanita cantik pucat dan berkeringat itu berdiri sekali lagi, mengambil napas dalam-dalam saat ombak mulai menjulang di depan mereka. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1285 tidak cukup besar. Tidak disangka ada susunan penyembunyian di sini. Beberapa kelompok orang berdiri di luar jurang setan yang sekarang terbuka. Mereka mengira ada fenomena yang menyembunyikan lembah tersebut, namun mereka terlalu terdesak waktu untuk menyerah. Fase kedua akan dimulai hanya beberapa minggu dari sekarang. Ini adalah waktu terbaik untuk mendapatkan harta karun di tanah. Jika mereka membiarkan fase kedua dimulai, mereka tidak punya pilihan selain bersembunyi sampai tiba waktunya untuk memasuki istana langit lagi. Beberapa orang mungkin berpikir akan lebih baik bagi mereka untuk menyerah, namun kenyataannya adalah lebih efisien bagi mereka untuk terus mencari di area yang mereka yakini menyembunyikan sesuatu. Tidak seperti Dion, mereka tidak memiliki indera ketuhanan yang bercabang luas. Bahkan jika mereka pergi, tidak ada jaminan mereka akan menemukan apapun. Oleh karena itu, mereka membuat keputusan kolektif untuk tetap tinggal. Pada akhirnya, mereka dihargai atas usaha mereka. Inti dari susunan penyembunyian akhirnya ditemukan dan dihancurkan. Sekarang, mereka akhirnya bisa melihat ke dalam jurang di bawah. Namun, siapa yang menyangka bahwa alih-alih menemukan apa yang mereka harapkan, mereka malah menemukan seorang pemuda menunggangi seekor kura-kura besar dengan 3 ekor binatang berwarna putih tergeletak di sekelilingnya. Tidak ada satu orang pun di sini yang tidak mengenali pemuda ini. Oh, ini aneh. Kenapa semua orang ada di sini? Jangan bilang ada harta karun besar di bawah sana? Dion bertanya dengan ekspresi polos. Mata Dewa Goldin menyipit sejenak, namun kembali normal pada saat berikutnya. Bahkan Dewa Sejati Falkor dan Tatsuya berdiri di sisi ngarai, memandang ke bawah ke arah Dion dengan ekspresi tertarik. Jelas, tidak ada yang benar-benar peduli dengan harta karun itu dan lebih tertarik melawan Dion. Namun, tidak satupun dari mereka yang berbicara. Sebaliknya, Wilder lah yang melangkah maju lebih dulu, wajahnya tetap tenang seperti biasanya. Apakah kamu yang membunuh Junior Sister Lite? Dion memiringkan kepalanya, mengangkat alisnya seolah sedang melihat orang idiot. Aku tidak menghancurkan susunan batu giok jiwa di dalam dirinya, jadi kamu tahu betul kalau itu aku. Apakah kamu pikir kamu akan mengetahuinya seandainya aku peduli agar kamu tidak melakukannya? Mata Wilder menjadi lebih dingin. Jadi begitu, Blite menggelengkan kepalanya dari kejauhan. Semua orang tahu kepribadian Wilder. Saat pertama kali bertemu dengannya, orang akan merasa lucu bahwa pemuda yang begitu tenang memiliki nama seperti itu. Setidaknya, itulah yang Anda pikirkan sampai dia kehilangan kendali atas emosinya. Pada saat itu, Anda akan percaya bahwa namanya tidak cukup galak. Pemuda itu tidak lain adalah reinkarnasi iblis. Dion tidak berusaha menjelaskan dirinya sendiri, dia juga tidak peduli. Apakah kamu akan menyingkir dariku? Atau kamu akan membuatmu menyingkir? Mengapa kamu membunuhnya? Wilder bertanya dengan tenang. Dion mengabaikan pertanyaan Wilder, melihat sekeliling untuk melihat siapa yang ada di sini. Dia menganggap semua ini cukup lucu, sepertinya tidak banyak, jika ada, yang hilang sama sekali. Bahkan murid-murid Sekte Flaming Lily ada di sini meskipun mereka berusaha menghindari tatapannya karena berpikir bahwa dia mengandalkan mereka untuk keluar dari situasi ini. Sambil menggelengkan kepalanya, Dion terkekeh. Sekte semacam ini tidak akan berarti apa-apa. Para murid perempuan memerah karena malu, tapi terus menghindari tatapannya. Setidaknya, Sabona dan Yandere sepertinya sedang mencari jalan. Yah, Yandere sebenarnya tampak lebih tertarik pada apa yang ada di dalam jurang, yang masuk akal mengingat api korosif yang hidup di bawah sana akan beresonansi dengan baik dengan api bawaannya. Kamu mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi meskipun Junior Sister Lite adalah murid dari Ketua Persekutuan Master Binatang, dia juga berlatih untuk menjadi pandai besi senjata. Jika kamu tidak mengerti, ini berarti dia berada di bawah tanggung jawabku. Sebagai Tuan Komet, namun, kamu telah membunuhnya. Suara Wilder tetap tenang,
dia sepertinya tidak menyadari fakta bahwa Dion mengabaikannya. Kakak, orang itu memiliki jiwa yang jelek. Bibi bergumam. Dion tidak begitu terkejut dengan analisis Bibi. Sebagai rusa surgawi, dia sangat peka terhadap kemurnian, dan sebaliknya, ketidakmurnian. Dia bisa melihat aura liar terbentuk di dalam diri Wilder semudah naluri binatang Dion menangkapnya. Mendengarkan, Blite, wanita muda yang sangat arogan dan murid kedua berjubah putih melangkah maju untuk menjadi penengah. Kalian berdua harus tenang. Blite menyebalkan dan aku yakin dia telah melakukan sesuatu yang bodoh. Tapi, di saat yang sama, sebagai penguasa komet dari ahli senjata, Wilder memiliki kewajiban padanya, tapi yang lebih penting, untuk prestisnya. Ada kemungkinan untuk mencapai semacam konsensus di sini jika kalian berdua bersedia mendengarkan. Dion tersenyum, tetapi anggota Sapientia Guild hampir pingsan karena terkejut. Sejak kapan Blite memiliki kepribadian yang penuh pengertian dan menenangkan? Namun, begitulah keadaannya. Dia hanya menghormati yang mampu, dan baik Wilder maupun Dion memang seperti itu. Jika Dion adalah seseorang yang lemah dan tidak berharga, dia akan membiarkan Wilder melakukan apa yang dia mau. Tapi ternyata tidak. Dia tahu bahwa Wilder tidak sanggup berselisih dengan dewa sejati. Pada saat yang sama, dia tahu bahwa Dion juga tidak bisa mengambil risiko membuat marah Tuan Komet muda itu. Menyinggung Wilder sama dengan menyinggung Runic Vein Master dan Weapons Master. Meskipun Blite mengutamakan kepentingan mereka, dia salah dalam satu hal. Dion tidak membutuhkan Guild Sapientia manapun, apalagi Guild Runic Vein dan Guild Smith Senjata. Di antara mereka, mungkin satu-satunya guild yang tidak terlalu dia pedulikan adalah Guild Alkimia dan Formasi. Dion mengangkat bahu. Aku tidak masalah untuk tidak membunuhnya. Selama dia tidak menyerang lebih dulu. Tapi, sepertinya keinginanmu tidak akan terkabul. Menggema, mencerminkan. Lin dan Bibi berbicara pada saat yang bersamaan. Saat sosok Wilder melintas ke depan, kemarahan yang mendidih dan gila mewarnai wajahnya yang tadinya tenang, semuanya sudah lama dipersiapkan. Kuku Bibi memancarkan cahaya keemasan, mengaduk meridian Lin dan memperkuatnya untuk jangka pendek. Dalam sekejap, Lin dapat mendukung kecepatan perjalanan Qi yang lebih tinggi dan keluaran yang lebih kuat. Kekuatan tekniknya langsung meningkat lebih dari 3 kali lipat. Kepala Lin muncul dari dalam cangkang hitamnya yang indah. Mulut putihnya yang tanpa bibir terbuka sedikit, menyebabkan perisai pola kuno yang cemerlang muncul di hadapan mereka. Dion tersenyum ringan. Tangannya terangkat, menyebabkan formasi merah tua terukir di langit. Mereka yang menonton merasakan mata mereka terpaku pada aksi tersebut. Meskipun mereka telah melihat Dion dan Falkor saling bertukar pukulan, itu hanya sesaat. Melihat Dion bertarung melawan makhluk surgawi seperti ini seperti memiliki tiket baris pertama ke acara yang sangat dinantikan. Faktanya adalah momentum Wilder sangat kuat. Meski hanya seorang jenius tingkat pertama, ia dan banyak kultivator tubuh lainnya merasa kriteria dewa sejati palsu harus diubah. Mengapa hanya jalur energi yang dipertimbangkan ketika tubuhnya melampaui kemampuannya? Dia tidak hanya memiliki budidaya energi kelas 1. Dia juga memiliki tubuh kelas 1. Kilatan warna merah muncul di tangannya saat dia menusuk ke depan, cahaya menakutkan menutupi matanya saat dibasuh dengan darah. Pada saat itu, kekuatannya berlipat ganda, mengaktifkan vena rahasia yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Meski begitu, senyuman Dion tidak memudar saat Wilder menabrak simbol kuno Lin. Glaive-nya tetap utuh, tapi lengannya terpotong di puluhan lokasi, meletus menjadi hujan darah bahkan ketika teknik pertahanannya hancur. Lengan Dion terangkat ke samping, sedikit lebih tinggi. Melemahkan, cahaya menyilaukan dari susunan merahnya meredup sedikit, menurunkan kebutuhan energinya hingga hanya 1/10, bahkan ketika garis samar api hitam menutupi ujung pedangnya. Mempercepat, 2 kali, 4 kali, 8 kali, tinjumu tidak cukup besar, kata Dion ringan. Sinar merah melintas di langit. Bagi mereka yang menyaksikannya, sepertinya Kaisar Iblis telah menggerakkan jarinya melintasi awan, membelahnya menjadi 2. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1286 SNN. Mata Wilder membelalak. Bukan hanya miliknya, setiap murid yang menyaksikan serangan Dewa Sejati Sacharo yang tampaknya acuh tak acuh ini merasakan hati mereka berdebar kencang. Rasa sakit, penderitaan, darah, pembunuhan. Emosi pembantaian yang mengerikan dan betapa dalamnya neraka menyelimuti pikiran mereka. Bahaya. Pria ini berbahaya. Sangat berbahaya sehingga mereka harus lari. Berlari sejauh yang mereka bisa sekarang sebelum terlambat. Sampai saat itu, sudah terlambat. Wilder mencoba menghindar, melampaui batas tubuhnya untuk mengaktifkan beberapa urat rahasia yang tersembunyi. Waktu reaksinya melonjak, ototnya menonjol, dan beberapa pembuluh darahnya pecah. Bahkan jika dia selamat dari ini, peluangnya untuk memperjuangkan warisan apapun telah turun menjadi 0. Tidak ada tubuh yang bisa bertahan dari aktivasi simultan dari begitu banyak vena rahasia.
Pada saat itulah Wilder menyadari apa yang disebut buff tidak berarti apa-apa dibandingkan kecepatan serangan ini. Tidak peduli apa yang dia lakukan, itu tidak ada gunanya. Itu akan menembus jantungnya dan dia akan mati. Di sampingnya, Blithe yang membeku seperti kebanyakan orang lainnya juga menyadari hal ini. Tapi, dia tidak bisa membiarkan Wilder mati. Bukan karena dia peduli pada nyawanya, tapi dia peduli pada hidupnya sendiri. Hanya mereka berdua yang bisa menjaga para murid guild tetap sejalan menuju tujuan yang sama. Tanpa pengaruhnya, dia akan kehilangan kendali atas puncak surgawi dari faksi-faksinya dan dengan demikian peluangnya untuk berhasil juga akan menurun. Tangan halusnya terangkat ke udara, menyatukan kedua jari telunjuknya dan menariknya membentuk lingkaran di udara. Jika seseorang punya waktu untuk memikirkannya, mereka akan menyadari betapa berbakatnya wanita muda ini dalam mengaktifkan lingkaran sihir dalam jangka waktu yang begitu singkat. Mengembun, udara sepertinya mencekik di sekitar. Jika dulu kepadatannya hanya 1, sekarang menjadi lebih dari 1000. Lembaran udara kental yang tak terlihat muncul di jalur garis merah berdarah. Meski hampir kehilangan sebagian persen kecepatannya, gangguan ini cukup bagi Wilder untuk menghindari pukulan di jantungnya. Namun, itu bukan tanpa kehilangan seluruh lengan kirinya dan sebagian besar dada dan bahunya. Sebuah lubang berdarah yang lebarnya lebih dari 1 kaki meledak di tubuh Wilder, menyebabkan matanya redup karena kesakitan. Dewa Goldin sedikit memiringkan kepalanya ke samping, membiarkan tombak rubi itu berlayar melewatinya sebelum menghilang menjadi kepulan asap. Matanya menyipit. Hanya orang bodoh yang percaya bahwa itu bukan satu-satunya tujuan. Tidak disangka dia akan mempermainkan Wilder sedemikian rupa sehingga dia bahkan mengarahkan lintasan ke arahnya. Bagian terburuknya adalah Christian ketiga mengira dia telah menghindar, namun garis berdarah di pipinya menceritakan cerita yang berbeda. Dion bahkan tidak menyaksikan tubuh Wilder jatuh dari langit. Seringai tipis muncul di wajahnya saat dia melihat Dewa Emas menyeka darah dari pipinya. Pertimbangkan hukuman itu karena berani mengirim antek kecilmu untuk menghentikan kemajuanku. Arogan, siapa yang akan bertarung dengan persekutuan Sapientia dan Dewa pada saat yang sama? Bagaimana mungkin mereka tidak secara bersamaan mendapatkan evaluasi yang tepat terhadap Dewa sejati? Ketika mereka pertama kali melihatnya muncul, matanya begitu lembut dan dia sangat tampan sehingga mereka tidak menyadarinya sama sekali. Tapi seluruh sikap pemuda ini adalah sikap yang memandang rendah dunia sepenuhnya. Bahkan jika mereka semua mengancam nyawanya sekarang, bahkan jika dia tahu dia akan kehilangan nyawanya, dia tidak akan mundur 1 inci pun. Ditambah lagi, bisakah mereka yakin bisa membunuhnya di sini? Berapa banyak harta penyelamat jiwa yang akan diberikan oleh seorang jenius dari klan mereka? Klan manapun tempat dia dilahirkan akan menghargainya semaksimal kemampuan mereka. Jika mereka gagal membunuhnya di sini, bukankah mereka harus menunggu balas dendamnya di masa depan? Bagaimana mereka bisa menunjukkan wajah mereka lagi di depan umum? Pada titik ini, Blithe gemetar karena marah saat dia menggenggam tubuh Wilder. Dia sudah pingsan. Seseorang bahkan bisa melihat jantungnya yang berdetak perlahan terekspos ke udara. Jika dia bukan seorang kultivator jalur tubuh, dia akan segera mati. Apakah kamu bodoh? Blithe berteriak, kehilangan kesabaran. Meskipun dia mencoba menjadi penengah, kesombongannya sama dalamnya dengan Dion. Guild Sapientia tidak akan pernah memaafkan ini. Apakah kamu bahagia sekarang? Sekarang bahkan klanmu akan masuk daftar hitam dan dikucilkan. Tidak ada ahli kami yang mau membantumu. Bagaimana mungkin kamu tidak memahami arti di balik persekutuan? Itu untuk melindungi anggotanya. Jika mereka mengizinkan hal seperti itu seorang jenius yang dipermainkan seperti ini tanpa bantuan. Menurutmu apa yang akan terjadi? Dion tertawa, memandang Blithe seolah sedang memandang orang bodoh. Di antara mereka yang ada di guildmu, bahkan Moonlord pun tidak akan berani berbicara kepadaku seperti yang kamu lakukan. Pada saat itu, kehadiran jiwa yang luar biasa muncul dari Dion. Gambar ilusi bulan yang indah muncul di langit. Beberapa bersinar dengan warna biru cemerlang, yang lain berwarna merah, dan yang lainnya berwarna perak, menghiasi semuanya dengan pemandangan yang indah. Blithe membeku saat melihat pemandangan ini. Bahkan ada yang merasa ingin pingsan saat itu juga. Kuadran menara mereka memiliki kurang dari 20 Raja Bulan di 100 plus klan dan sekte. Namun, ada seorang anak muda yang duduk di depan mereka. Karena dia telah bersembunyi selama bertahun-tahun, sudah waktunya bagi dunia untuk memahaminya. Dion ada di sini untuk menetapkan presiden berdarah. Nama Sacharo tidak boleh ternoda. Lin terangkat ke udara dan Dion menghilang di kejauhan. Pada titik ini, bahkan murid puncak guild surgawi yang berencana menyerang menghentikan diri mereka sendiri. Jika tuan mereka mengetahui bahwa mereka telah menyakiti tuan bulan yang begitu muda, hasil yang paling mulus adalah pengusiran dari guild. Seseorang harus memahami apa arti klan yang memiliki tuan bulan yang begitu muda. Paling tidak, itu berarti klan Sacharonya menyembunyikan seorang penguasa planet paling buruk.
Itu berarti ia memiliki seorang penguasa bintang. Bagaimana Moon Lord yang begitu muda bisa dibesarkan sendirian? Itu tidak mungkin. Dalam banyak hal ini sebagian besar benar. Tuan Dion adalah seorang raja bintang dan sangat ahli dalam hal itu. Meskipun dia telah meninggal sebagai penguasa bulan, setelah bertahun-tahun mengasingkan diri di bawah Danau Fokus, dia telah tumbuh secara eksponensial, bahkan menempa jalur baru dalam alkimia. Ditambah dengan bakat bawaan Dion yang luar biasa dan bagaimana mungkin dia tidak tumbuh sedemikian rupa? Ini bahkan tidak menyebutkan fakta bahwa dia memiliki Dao of Arai Alchemy. Pada saat itu, semua orang mengambil keputusan. Kecuali jika mereka benar-benar yakin bisa membunuhnya dalam satu serangan. Jangan memprovokasi Dewa Sejati Sacharo. Dan meski begitu, kamu harus bersiap menghadapi pembalasan klannya. Ironisnya, pada saat itulah berita kemunculan Dewa Sejati Sacharo menghancurkan dunia persilatan, membuatnya kacau balau. Dewa Sejati yang selalu sulit dipahami akhirnya menunjukkan dirinya. Seperti apa dia? Seperti apa rupanya? Seberapa kuat dia? Sebenarnya hal ini seharusnya sudah disosialisasikan beberapa bulan yang lalu. Namun karena berbagai keadaan, hal tersebut tidak dilakukan. Mereka yang membayar tempat ke dunia mistis api emas semuanya berasumsi bahwa Sekte Gagak Emas atau Sekte Flaming Lily akan menyebarkan informasi tersebut. Karena mereka berada di kuadran mereka, kedua tetua mereka akan mencapai sekte asal mereka terlebih dahulu. Berdasarkan asumsi tersebut, mereka berpikir bahwa tidak ada gunanya menyebarkan informasi jika orang lain tetap mendapat pujian. Namun, bukan ini yang terjadi. Setelah mengembalikan Sekte Flaming Lily, Wakil Master mendapati dirinya berada dalam perang internal. Hal ini tidak mengarah pada konflik terbuka, namun beberapa garis pemisah telah ditarik dengan sangat jelas. Beberapa orang percaya bahwa mempercayai Madeline dan Dion adalah pilihan yang baik, sementara yang lain percaya itu adalah kebodohan. Mereka sudah lama menjadi sekte khusus perempuan, tetapi sekarang masa depan mereka tiba-tiba berada di tangan laki-laki. Mereka menjadi bahan tertawaan dunia budidaya. Karena semua masalah ini, Sekte Flaming Lily tidak punya waktu untuk mengirimkan berita ke SNN. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1287 berburu. Di sisi Sekte Gagak Emas, demi kepentingan terbaik mereka, berita tentang Dewa Sejati Sacharo tidak dirilis sama sekali. Dengan cara itu, jika dia mati, pandangan curiga tidak bisa ditujukan kepada mereka. Meski begitu, mereka tahu bahwa ini adalah usaha yang sia-sia. Mereka berasumsi bahwa seorang jenius seperti Dion tidak akan bisa meninggalkan klannya sesuka hatinya, jadi kemungkinan besar mereka sudah tahu kemana dia pergi. Inilah sebabnya mengapa mereka tidak berusaha membungkam informasi tersebut, namun itu tidak berarti bahwa mereka akan secara aktif menyebarkannya sendiri. Selain dua alasan ini, ada alasan ketiga. Para ahli formasi Dao merasa tidak mampu melakukan hal-hal seperti itu. Setelah mencapai tingkat kultivasi yang begitu dalam, manfaat apa yang bisa diberikan SNN sehingga membuat mereka terkejut? Mereka sudah kaya. Kita harus tahu bahwa selain para murid yang memasuki dunia mistik, sisanya adalah para tetua pengawas yang mengikuti mereka. Semuanya adalah ahli formasi Dao. Akibatnya, berita menyebar secara perlahan dan alami. Akhirnya, hal itu sampai ke telinga orang-orang yang tidak terlalu sombong dibandingkan para penggarap tua, dan merekalah yang akhirnya membawa berita tersebut ke SNN. Seperti ini, SNN melakukan penyelidikan sendiri sebelum menemukan rekaman kejadian tersebut. Dalam sekejap, gambaran wajah tampan Dion terpampang di seluruh dunia persilatan. Tapi, yang lebih menarik perhatian banyak orang adalah pertarungannya dengan Dewa Sejati Falkor. Untuk mengalahkan Dewa Sejati tanpa mengangkat satu jari pun. Ini adalah pria yang benar-benar layak mendapat 4 tempat pertama dalam ujian dewa. Pada saat ini, Clara dan Ri sedang bertarung lagi dalam pertarungan hidup dan mati. Seekor binatang raksasa yang hanya bisa digambarkan sebagai basilis bersisik hitam mengaum ke arah mereka, tubuhnya yang besar bahkan menghalangi awan gelap di langit. Apakah kamu yakin ini hanya sebuah gambar? Clara berkata dengan getir, menggunakan domain anginnya untuk meningkatkan kecepatan Ri. Ri mendengus, melayang di udara saat ekor putihnya bergerak-gerak. Pilar es dan air menabrak tubuh besar basilis. Dia merindukan hari-hari di mana satu-satunya basilis yang harus dia hadapi hanyalah pasangan yang terlalu mesra saat kampanye pertamanya. Roda air, perputaran takdir. Raungan halusnya menyebabkan lautan gelap di bawah melonjak ke depan, membungkus tubuh hitam basilis dan memotongnya di beberapa tempat. Darah ungu turun 1 liter, menggelapkan air yang sudah hitam di bawahnya saat raungan kesakitan menembus langit. Klan Peng Sisik Pelangi terkenal karena ilusi mereka, namun, lebih tepat jika disebut sebagai cabang sihir penciptaan. Semua legenda tentang betapa hebatnya naga dalam sihir. Sebenarnya orang-orang zaman dahulu salah mengira mereka sebagai anggota naga balapan. Ri terengah-engah. Clara menggerutu. Jika itu nyata maka itu bukan ilusi. Siap, siap. Kedua wanita cantik itu melayang ke udara,
mengatupkan kedua tangan mereka seolah-olah mereka akan memulai walk. Namun, sebaliknya, mereka melakukan sesuatu yang hanya mungkin dilakukan antara dua orang yang memiliki kepercayaan mutlak satu sama lain. Meridian mereka terhubung, tiba-tiba, 108 kali lipat. Jika hanya satu urutan di atas urutan ke-9 memberi Dion begitu banyak kekuatan. Apa yang akan dilakukan 108 pesanan? Roda angin dan air, segel takdir. Sebuah roda yang mirip dengan gergaji mesin yang menderu-deru melonjak dari lautan gelap, membelah tubuh Basilis menjadi dua. Hanya untuk meninggalkan genangan usus yang berdarah. Ri dan Clara terengah-engah, turun ke Centaures untuk memungkinkan Isla menyembuhkan mereka. Yang benar adalah bahwa kemampuan fusi mereka tidak terlalu berlebihan seperti 108 perintah di atas tanggal 9. Jika itu benar, mereka sudah tak terkalahkan meski faktanya Clara masih seorang Saint. Namun, perpaduan semacam ini meningkatkan kemampuan Ri dari puncak urutan ke-9, mendekati seberapa kuat yang akan dialami seseorang dari urutan ke-11 atau ke-12. Ditambah lagi, satu-satunya alasan mengapa ia begitu lemah adalah karena Clara belum menerobos. Begitu dia melakukannya, kekuatannya akan meningkat secara eksponensial, membawa mereka mendekati urutan ke-18 yang akan dicapai Dion setelah mengisi 9 meridian barunya. Sayangnya, nilai meridian Clara masih perlahan meningkat. Jika bukan karena semua pil tingkat tinggi yang bisa dia makan, kemungkinan besar dia masih menjadi pengumpul esensi. Saat ini, dia masih duduk di kelas 5 SD. Kemungkinan akan memakan waktu beberapa ratus tahun lagi untuk mencapai kelas 1 SD. Tiba-tiba, Clara tertawa ketika berita muncul di pupil matanya. Sangat mencolok sekali. Apa yang telah terjadi? Suami kita itu membuat keributan besar yang tidak perlu lagi. Kabar baiknya adalah dia menamparkan dewa sejati Falkor yang sombong itu. Clara mendengus. Dia berada di sana bersama Falkor yang mencoba mengamuk di pojok rusa surga. Sayangnya, dia terlalu lemah untuk melakukan apapun tanpa mengeluarkan harta karun kelas tertinggi yang diberikan Dion padanya. Tapi, untuk alasan yang jelas, tidak ada gunanya melakukan hal seperti itu. Ri tersenyum di tengah kelelahannya. Aku tidak tahu apakah kamu senang atau kesal. Keduanya, Clara berkata menantang. Percayakah kamu bahwa bajingan sombong itu memberitahuku bahwa dia akan memasukkan bayi ke dalam tubuh kita agar kita tidak banyak bergerak lagi? Jika dia mengatakan omong kosong itu di alam fana, dia akan dibatalkan oleh Twitter yang terbangun jutaan kali lipat, belum lagi diserang oleh sekelompok feminis. Namun sekarang dia hanya mengatakan omong kosong ini secara terang-terangan. Ri terkikik. Clara selalu mengoceh tentang hal-hal yang tidak dia ketahui, tapi itu selalu lucu, jadi dia tidak keberatan. Lucu juga bahwa kata-kata yang menurutnya sangat lucu berubah menjadi fitnah yang mengerikan di lidah Clara. Dia sebenarnya sebagian menantikan Dion untuk melahirkan bayinya, dan dia tahu bahwa Clara juga melakukannya meskipun apa yang dia katakan sekarang. Lihatlah dirimu, terkikik-kikik seperti anak sekolahan. Di mana harga diri kewanitaanmu? Clara mencaci maki Ri yang masih tertawa. Clara kecil pasti menggemaskan, bukan? Ri berkata dengan sadar. Clara tertegun mendengar perkataan Ri, namun pada akhirnya dia tersenyum. Ya, dia akan menjadi seperti itu. Sementara dua saudara perempuan istri terikat pada masa depan dan kegilaan suami mereka, Delia semakin dekat untuk melahirkan versi mini dirinya. Bulan-bulan berlalu, perut Delia yang tadinya kencang membengkak. Melihat wajah Ellie yang semakin panik dari hari ke hari adalah sesuatu yang selalu meringankan suasana Soul Rending Peak. Mereka juga telah menerima berita tentang Dion, jadi kebanggaan terhadap guru sekte mereka yang selalu absen juga terus meningkat di seluruh alam semesta. Tentu saja, mereka tidak mengizinkan Sapientia membangun menara. Tetapi Clara mampu menghindari masalah tersebut dengan membuat receiver-nya sendiri. Lagi pula, tidaklah pintar jika kerajaan Dion terputus dari informasi luar. Di seberang kuadran, pasangan akrab lainnya yang masih ingin dilihat Dion juga bereaksi terhadap berita kemunculannya. Zaire tertawa terbahak-bahak, mengguncang tanah merah gelap klannya. Generasinya menyusut kembali ketika mereka mendengar ini. Biasanya saat maniak pertarungan itu sedang dalam suasana hati yang baik, itu berarti mereka akan menderita. Tapi, untungnya, Zaire melesat ke langit, tawanya mengguncang planet iblis Kilin. Kakak, adikmu siap dan menunggu. Saat ini, Zaire telah tumbuh menjadi seorang pria dewasa. Tubuhnya sangat besar, tingginya lebih dari 2,5 meter. Bahkan Sarit pun harus memandangnya. Otot-ototnya bergetar karena vitalitas dan matanya seolah menembus kehampaan. Rambut hitam panjangnya melambai liar di udara saat dia tertawa, sisik putih di dahinya bersinar terang. Setelah bertahun-tahun menunggu informasi tentang kakaknya, akhirnya informasi itu datang. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Dia sudah lama membuat klan iblis Kilin menuruti keinginannya. Meski para eselon atas menolak menundukkan kepala, namun kesombongan mereka juga membuat mereka segan menyerang salah satu generasi muda juga. Jadi, begitu saja, Zaire perlahan-lahan naik ke atas,
secara sistematis memaksa mereka yang berada di dan di bawah tingkat budidayanya di bawah sayapnya. Ini adalah cara para naga dan Qilin. Mengetahui kepribadiannya yang gila pertarungan, hanya bisa dibayangkan betapa terkejutnya orang-orang di bawah ini ketika mendengar dia memanggil kakak yang lain. Mereka tiba-tiba menjadi sangat penasaran tentang siapa pria yang dipanggil Zaire ini. Aku akan berburu naga lagi? Suara Zaire menggelegar. Aku akan kembali dalam beberapa tahun, mungkin beberapa dekade. Saat itu, aku akan mulai dengan menantang kalian para tetua bodoh yang berani mencoreng reputasi ayahku. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1288 menunggu. Tawa Zaire memenuhi langit sekali lagi saat dia berubah menjadi makhluk cantik malam itu. Seekor Qilin dengan sisik berwarna hitam, tetapi juga bulu putih dan emas yang berputar-putar. Dia membentang lebih dari 200 meter dan kehadirannya begitu menakutkan bahkan udara di sekitarnya pun bergetar. Adik laki-laki Dion telah benar-benar tumbuh menjadi adiknya sendiri. Pada saat yang sama, di kuadran tidak terlalu jauh, seorang wanita cantik dan lembut membaca berita ini dengan senyuman manis di wajahnya. Semuanya, mulai dari hidung kecilnya yang landai hingga lekuk tubuhnya yang cermat membuat jantung seseorang berdebar kencang. Namun, kehadirannya begitu murni sehingga tidak ada seorang pun yang berani memikirkan hal kotor tentangnya. Kamu akhirnya muncul, kakak. Adik perempuanmu sedang menunggu. Beberapa hari kemudian, Dion mendapati dirinya terlibat dalam pertempuran lain. Namun, hal ini mendorongnya semakin mendekati batas kemampuannya. Tanpa sifat pengecut dari harimau iblis yang dapat diandalkan dan dimanipulasi, tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa Dion berada dalam kondisi yang menyedihkan. Dia dan bayi-bayi binatang itu berdiri di hutan logam. Selama ratusan mil di sekitar mereka, pepohonan menjulang puluhan meter di udara, bahkan ada yang menjulang setinggi beberapa kilometer. Namun pohon-pohon ini tidak terbuat dari kayu. Mereka memancarkan berbagai warna dalam skala abu-abu tergantung pada tinggi badan mereka dan masing-masing sangat keras. Konon, setelah memperhitungkan klan binatang buas yang menyebut hutan logam ini sebagai rumah, pohon-pohon ini hampir tidak punya pilihan selain menjadi kokoh. Dion terengah-engah, menggenggam tongkatnya erat-erat saat darah menetes dari tubuhnya. Di hadapannya, lusinan kera yang marah mengaum ke arahnya, dentuman sonik dari suara mereka mengancam akan menghancurkan gendang telinganya. Bahkan kera terkecil pun tingginya mencapai 15 meter, sedangkan kera terbesar memiliki bayangan di langit, tingginya hampir 300 meter. Bulu mereka dilapisi jarum tajam berwarna biru dengan kekuatan yang hampir mustahil untuk ditembus. Namun, apa yang sebenarnya membuat Dion jatuh ke kondisi ini adalah kenyataan bahwa kemampuan garis keturunan mereka bekerja mirip dengan tubuh berlian Titan miliknya. Mereka mampu memancarkan perisai energi yang mengingatkan pada Master Armor senjatanya. Binatang buas ini tidak lain adalah salah satu dari 8 binatang tingkat transenden yang telah banyak dipelajari Dion, kera berkulit berlian. Sekali lagi Bibi, Dion meraung. Melompat dari punggung Lin untuk mendarat di Sher yang sedang menyerang. Di sampingnya, Sen memukul dadanya, tangannya yang besar dan menghitam menggema tulang rusuknya seperti genderang perang. Bibi sedikit ragu, bahkan jika meridian Dion jauh lebih kuat dari biasanya, ini sudah ke-7 kalinya dia mempercepat aliran energinya. Bahkan tubuhnya akan terkoyak jika terus berlanjut. Tapi, mengetahui kepribadian Dion, dia membiarkannya. Untuk seorang masokis seperti dia mungkin memperlakukan ini seperti bentuk lain dari emosi. Kera berkulit berlian meraung, menyerbu ke arah Dion sekaligus. Dion merasakan lonjakan energinya, diperkuat oleh BBB. Pada saat itu, energi tipe Bolt yang mengalir lambat tiba-tiba memperoleh kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Faktanya adalah Dion tahu bahwa untuk mengalahkan kera berkulit berlian ini, dia membutuhkan energi yang kuat untuk memperkuat pemahaman resonansinya. Masalahnya adalah energi, berani, mengalir terlalu lambat karena kepadatannya yang tak terbandingkan. Faktanya, kepadatan ini semakin dikalikan dengan konstitusi cermin perak Dion. Jika Dion menghadapi seseorang dengan tingkat kultivasinya, itu tidak terlalu menjadi masalah karena dia punya cara lain untuk mengimbanginya. Namun, ketika melawan kera langit tinggi dan kera langit puncak ini, kerugiannya berlipat ganda. Jadi, Dion mengambil 2 tindakan untuk mengatasi hal ini. Yang pertama adalah sihir dukungan BIB. Dan yang kedua adalah bantuan jiwa. Mempercepat. Di kuadran lain, Zaire melesat menembus langit. Raungan gembiranya menjadi pertanda kesakitan bagi naga dan Qilin. Tak lama kemudian, ia mencapai tujuannya, muncul di atas planet yang mengeluarkan aroma menyegarkan yang membuat otot-otot seseorang rileks. Meskipun planet lain yang dapat dihuni tampak seperti air dan sebagian bumi jika dilihat dari atas, planet yang satu ini benar-benar berbeda. Itu bersinar seperti permata di langit, diukir dengan indah oleh tangan dewa. Gunung-gunungnya berkilau bagaikan batu kecubung, sungai-sungainya mengalir bagaikan titik-titik cahaya, dan daratannya bersinar dengan cahaya bulan yang lembut.
Jika seseorang harus menggambarkannya dalam satu kata, itu benar-benar terlihat seperti surga. Zaire dengan penuh semangat menerobos atmosfer mereka tanpa mempedulikan kesopanan. Mungkin satu-satunya wajah yang dia berikan kepada mereka adalah transisi ke bentuk manusianya, memungkinkan jubah merah hitam mengepul di udara. Penduduk melihat ke langit dan melihat bola api turun di atas klan keluarga kerajaan mereka tanpa tanda-tanda melambat. Ekspresi aneh mewarnai beberapa wajah mereka, tapi reaksi mereka tampak jauh lebih terkendali daripada apa yang diharapkan dari klan naga. Jika di tempat lain, puluhan pemuda seusia Zaire pasti sudah melonjak menantang kesombongannya. Tapi, banyak orang di sini yang tampaknya tidak peduli. Mungkin karena mereka mengenali Zaire, atau mungkin karena kesombongan planet ini telah lama diredam oleh cahaya terang dari seorang pemuda yang belum muncul. Karena dia belum bergerak, mengapa mereka repot-repot? Lila, kakak di sini untuk melihatmu. Dengan budidaya Zaire, tidak mungkin dia tidak tahu bahwa suaranya menyelimuti planet ini. Tidak ada satu jiwa pun, baik binatang bawah laut terdalam atau burung yang bertengger paling tinggi, yang melewatkan suaranya. Di dalam istana megah, disulam dengan permata opal, ungu, dan merah muda terang, fitur cantik Lila berkembang menjadi senyuman cerah saat dia berdiri dari tempat tidur empuknya untuk keluar. Namun, sebelum dia bisa melakukannya, orang lain masuk ke dalam ruangan. Melihat siapa orang itu, Lila tersenyum pahit. Dia hanya bersemangat, bisakah kamu bersikap lunak padanya kali ini? Sama sekali tidak. Jelas sekali aku tidak cukup mematahkan tulang terakhir kali. Jawab orang itu. Oke. Bagaimana dengan satu tangan? Lila bertanya dengan manis. 2 tangan, kata orang itu dengan tegas sebelum menghilang. Lila menghela nafas, tapi senyuman tidak hilang dari wajahnya. Jelas sekali, dia tahu nyawa Zaire tidak dalam bahaya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1289 lebih tua. Penduduk kota kerajaan menghentikan pekerjaan mereka untuk mencari tempat yang bagus untuk menonton pertunjukan. Seperti yang mereka duga, bagaimana mungkin wanita muda itu membiarkan Zaire mengamuk sesuka hatinya? Sedangkan generasi tua, mereka hampir tidak peduli. Seperti halnya para naga, mereka menyerahkan urusan generasi muda kepada generasi muda. Pada saat inilah, saat suara Zaire menggelegar dan bergema di seluruh planet, suara langkah kaki pelan memenuhi telinga mereka. Masalah ini sungguh misterius, bagaimana mungkin langkah lembut seperti itu bisa mengalahkan suara dentuman setan kilin? Namun, itulah yang mereka alami. Ekspresi Zaire berubah serius, keberaniannya yang angkuh berkurang setengahnya saat matanya sedikit memerah. Itu bukan karena takut atau marah, melainkan niat bertarung yang menembus langit. Skala putih di dahinya bersinar dengan ganas, mengirimkan tekanan yang menyaingi tekanan para raja di seluruh planet. Tak pelak lagi, mereka yang memiliki jiwa naga yang lebih lemah memucat, tapi mereka terus menonton, harga diri mereka sebagai naga tidak membiarkan mereka mundur. Langkah lembut itu terdengar semakin keras. Langkah mereka stabil dan tidak tergesa-gesa, berjarak sama, masing-masing tidak terlalu lama atau tidak terlalu lama sebelum yang lain. Lalu, dia muncul. Apa yang pertama kali terlihat adalah ujung gaun lavendernya yang berkibar lembut, diikuti oleh gambar mungil dari kakinya yang kecil dan murni. Dia berjalan melintasi lantai marmer di pintu masuk istana, merasakan tanah dengan solnya yang halus. Di punggungnya, rambutnya berkilauan seperti permata. Dalam satu contoh, warnanya akan tampak seperti merah muda terang, pada saat lain, warnanya akan bersinar biru muda, dan pada saat lain, warnanya akan menyatu sempurna dengan warna lavender lembut dari kain yang dia kenakan. Dia sangat tinggi untuk seorang wanita, tingginya hanya 6'2". Dan, meski penampilannya lemah, dia mengeluarkan aura gagah berani yang mengingatkan kita pada Amporae, tapi dengan haus darah yang jauh lebih sedikit. Lekuk tubuhnya membuat pria dan bahkan wanita pingsan. Payudaranya yang menjulang tinggi, bahkan di bawah gaya berjalannya yang ringan, mengancam untuk lepas dari kandang mereka. Kakinya yang panjang dan ramping menonjol dan terpantul seperti kristal di bawah sinar matahari, memanfaatkan celah di gaunnya. Bahkan pinggangnya seakan berayun seperti pendulum seorang penghipnotis, berayun menggoda bahkan tanpa persetujuan pemiliknya. Damaris, keluarkan adik perempuanku, tidak ada yang punya waktu untuk bermain denganmu. Dalam keadaan normal, Zaire akan menjadi orang pertama yang menantang Damaris. Namun, dia memiliki hal yang lebih penting dalam pikirannya. Kakak laki-lakinya sudah kembali sekarang jadi dia ingin berbicara dengan Lila tentang apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Haruskah mereka tinggal dan menunggu dia datang dan mengambilnya? Atau haruskah mereka pergi ke pojok rusa surga dan menunggu seseorang dari eselon atasnya muncul dan membawa mereka ke tempat yang dibutuhkan? Itu bukan gelarku, Damaris berkata dengan ringan. Saat kamu berbicara dengan seseorang yang memiliki tinggi badan lebih tinggi darimu, kamu harus memperlakukan mereka dengan hormat. Selain itu, adik Lila tidak tertarik untuk bertemu denganmu sekarang, dia berada pada saat yang sangat penting dalam kultivasinya.
Lila, yang berdiri di dalam istana, terkikik kecil. Kepribadiannya telah berkembang menjadi mirip dengan Madeline, jadi dia memutuskan untuk tidak ikut campur ketika dua orang yang dia sayangi saling melotot. Kemungkinan terburuknya, Zaire hanya akan dipukuli sedikit dan kemudian mereka bisa melakukan hal-hal normal. Zaire tidak berkata apa-apa lagi. Mereka sama sekali tidak berguna, dan seperti kakak laki-lakinya, dia benci menjelaskan dirinya sendiri. Bahkan saat menghadapi seseorang yang pasti akan mengalahkannya, niat bertarung yang tak terkendali muncul dari tubuhnya. Dia melesat ke depan, api merah berkobar dan niat surgawi putih berkilau bermekaran di sekelilingnya. Mereka yang menonton menggelengkan kepala. Kasihan, menurutmu berapa lama dia akan bertahan kali ini? Dia menunjukkan beberapa kemajuan beberapa bulan lalu. Saya pikir kali ini dia akan mematahkan kurang dari 2 lusin tulang dan bertahan sekitar 30 detik. Hohoho, kelompok lain terkekeh, itu penilaian yang cukup tinggi. Menurutku kali ini Zaire akan bertahan selama 25 detik dan mematahkan 3 lusin tulang. Seorang pria tua dengan rambut lavender tergerai menghela nafas. Anak laki-laki ini harusnya menyerah dalam menantang putri dewa sejati Agios. Secara teknis, agak memalukan bagi kami untuk selalu mengirimkan putri untuk menanganinya. Lagi pula, dia hampir berusia 90 tahun ini, tetapi Zaire belum genap 30 tahun. Belum, kita belum punya anak berusia 30 tahun yang mampu menghadapi maniak pertempuran itu. Lebih baik Tuan Putri yang menanganinya. Dia selalu terlalu keras kepala. Seandainya dia tidak begitu bertekad untuk mencuri kunci putri, dia bisa saja mengambilnya dari salah satu dari 4 lainnya dan menjadi dewa sejati sekarang. Aku setuju, dewa sejati Tatsuya yang haus darah itu bukan tandingannya. Benar, tapi itu hanya karena dewa sejati Tatsuya menghentikan kultivasinya untuk memasuki dunia percobaannya. Jangan berpura-pura seolah-olah dia hanyalah seorang jenius biasa, sekarang. Mom, itu juga benar. Zaire kecil tidak pernah menjalani cobaannya, jadi dia menghabiskan lebih dari 25 tahun hidupnya untuk berkultivasi. Tetap saja, bahkan jika kita mengurangi waktu itu, dewa sejati Agios masih berusia sekitar 40 tahun atau lebih. Seharusnya hampir sama untuk dewa sejati Tatsuya. Tidak semua orang bisa menyelesaikan ujian dewa mereka dalam 13 tahun seperti dewa sejati Sacharo itu. Oh, lihat, pertarungan sudah berakhir. Seseorang merenung. Aha, bayar. Pertukaran diam-diam jaminan perjudian menjadi musik tema pertarungan Zaire dengan putri klan naga kristal. Zaire mendapati dirinya terengah-engah, menatap ke langit. Suara harum ringan sang putri membuat dia tahu bahwa Lila kemungkinan besar akhirnya keluar, tapi pandangannya terlalu kabur karena rasa sakit untuk diceritakan. Faktanya, intuisi Zaire benar. Bagaikan peri, Lila tampak meluncur mengikuti setiap langkahnya. Telinganya yang tajam dan berbentuk elf memberinya perasaan seperti dunia lain, perasaan yang membuat orang percaya bahwa dia berasal dari tempat yang jauh lebih tinggi daripada diri mereka sendiri. Rambut berlian merah muda berkibar di belakangnya saat mata besar dan berair berwarna serupa tampak tersenyum ke arah Zaire yang terluka. Kakak, kamu harus berhenti memprovokasi Damaris. Kamu tahu dia tidak terlalu ramah terhadap pintu masukmu. Suaranya terdengar seperti yang diharapkan, ringan dan lapang seolah-olah itu adalah obat itu sendiri. Zaire mendengus, tapi rasa sakit karena hal itu bergema di tulang rusuknya yang retak. Namun, dengan kemampuannya, mereka pulih dengan cepat. Dia akan baik-baik saja hanya dalam 10 menit. Mungkin karena vitalitasnya yang terlalu kuat inilah dia menjadi begitu masokis. Seperti saudara, orang mungkin berpikir saat ini. Untungnya, dengan Lila di sisinya, jangka waktu penyembuhan 10 menit ini berkurang drastis. Bukan karena dia memiliki kemampuan penyembuhan yang tersembunyi, melainkan energi alam itu sendiri sepertinya mengembun kemanapun dia pergi. Karena dia, Zaire memiliki lebih banyak energi untuk menyembuhkan dirinya sendiri dan segera duduk ketika penglihatannya menjadi jelas. Aku tidak pernah mengerti kenapa kamu memanggilnya kakak, kata Damaris dengan nada sedikit menggoda. Aku tahu betul bahwa kamu lebih tua dari dia. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1290 kehormatan. Zaire sedikit tersipu, sesuatu yang membuat orang-orang yang diinjaknya akan pingsan saat melihatnya. Sebenarnya Lila secara teknis adalah kakak perempuannya. Dulu saat pertama kali bertemu, Lila sudah berusia 5 tahun, namun usianya masih belum genap 1 tahun. Hanya saja dia memanfaatkan wujud binatangnya untuk tumbuh lebih cepat daripada dia. Dia tahu betul bahwa Lila terus memanggilnya kakak demi egonya. Kenyataannya adalah mereka berdua hanya memiliki satu saudara laki-laki sejati. Namun, Lila tidak melihatnya seperti itu. Zaire lah yang sering melindunginya ketika dia terlalu lemah untuk melakukannya sendiri. Dalam hal ini, dia benar-benar kakak laki-lakinya. Damaris bolak-balik melihat pasangan kakak beradik ini. Sebenarnya dia penasaran kenapa Zaire datang. Dia jelas bertindak berbeda dari biasanya. Kami tidak bisa memberitahumu untuk saat ini, kata Lila lembut.
Kakak belum mau mengungkapkan hubungan antara dia dan kita dulu. Kakak laki-laki, Damaris berkedip. Kamu punya kakak laki-laki lagi? Juga, apa yang aku katakan tentang membaca pikiranku? Dia melanjutkan dengan pura-pura marah. Lila terkikik. Dia telah mengasah empati sejatinya selama bertahun-tahun, tetapi terkadang dia masih secara tidak sengaja membaca pikiran orang lain secara tidak sadar. Itu adalah mekanisme perlindungan. Namun, Damaris segera melupakan kemarahannya, menjilat bibirnya sebagai antisipasi. Jangan bilang kamu akan membawakanku pria lain untuk dihajar. Memikirkannya saja sudah membuatku bersemangat. Siapapun yang melihat ini langsung mengerti mengapa tidak ada yang berani mengambil mangsanya. Dia benar-benar akan menyerang siapapun yang menghalangi pertarungannya. Lila dan Zaire saling berpandangan sebelum tertawa terbahak-bahak. Kalian berdua, kenapa kalian tertawa? Ekspresi Damaris berubah serius. Jika kamu bisa mengalahkan kakakku, Zaire berkata dengan percaya diri, aku akan menelepon nenekmu seumur hidupku. Bahkan Lila yang biasanya manis pun mengangguk dengan serius. Hanya pada saat itulah Damaris memahami tempat seperti apa yang dimiliki kakak laki-laki ini di hati mereka. Yah, bukan berarti aku akan menyombongkan diri karena mampu mengalahkan siapapun yang ada. Aku yakin jika kakak laki-lakimu memiliki kultivasi beberapa ratus tahun lebih lama dariku atau sudah lama menjadi ahli formasi Dao, aku akan melakukannya. Harus mengakui kekalahan. Damaris berkata tanpa peduli. Kakak kurang dari setengah umurmu. Zaire menyindir. Kakak juga masih menjadi orang suci. Lila menambahkan sambil sedikit tersenyum. Bibir Damaris bergerak-gerak. Apakah keduanya bersekongkol untuk membuatnya kesal? Karena jika demikian, mereka melakukan pekerjaan dengan baik. Tapi, kemudian dia berpikir meskipun Zaire mau, Lila tidak akan pernah. Begitu. Tak disangka kamu akan mengatakan seorang suci bisa mengalahkanku. Niat bertarung Damaris melonjak, tubuhnya menegang karena marah. Jika kakakmu ini mengalahkanku, maka aku akan menjadi pelayanmu. Mata Zaire melebar, senyum lebar mengembang di wajahnya. Saat kamu menjadi pelayanku, kamu harus bertarung denganku kapanpun aku mau. Jangan mengomel, Damaris mendengus. Berjalan pergi tanpa sepatah kata pun meninggalkan pasangan kakak beradik itu sendirian. Karena mereka mempunyai masalah serius untuk dibicarakan, itu bukan tempatnya untuk tinggal lebih lama lagi. Seorang putri untuk seorang pelayan. Seringai Zaire semakin lebar. Berhentilah memikirkan hal mesum seperti itu. Lila kecil menepuk dahi kakak laki-lakinya setelah mengangkat ujung jari kakinya. Zaire sepertinya tidak peduli gambaran apa yang dilihat adik perempuannya di benaknya. Dia menjadi tidak tahu malu setelah tumbuh dengan empati sejati. Harus begitu, kalau tidak Anda tidak akan pernah merasa nyaman. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Zaire akhirnya bertanya. Aku yakin kakak itu meninggalkan kita di sini karena suatu alasan. Kalau tidak, dia akan menghubungi kita segera setelah pojok rusa surga dibuka, kata Lila perlahan. Saat Zaire hendak merespons, sebuah suara indah terdengar di Crystal Palace saat seorang wanita dengan rambut merah gagah muncul. Namaku Amporae Sacharo, aku datang untuk menantang para tetua klan Agios. Tolong beri aku kehormatan untuk menerimanya. Amporae berdiri di udara, ekspresi tenang di wajahnya, tapi haus darah yang dia keluarkan begitu kuat sehingga orang-orang di bawah bisa merasakan detak jantung mereka melambat. Aliran dalam nadi mereka membeku, seolah-olah mereka bahkan tidak punya hak untuk merasakan ketakutan yang layak. Perburuan naga adalah masalah yang diikuti oleh manusia dan naga. Faktanya, dengan kesombongan mereka, naga mengundang gagasan ras lain untuk merambah wilayah mereka. Itu memberi mereka alasan untuk memamerkan kekuatan mereka. Dengan cara ini, banyak jenius tua dan muda menggunakan 5 kuadran Drago Kilin sebagai medan pertempuran. Karena alasan inilah tidak ada satupun klan naga yang melebihi peringkat klan Dewa Raja. Namun, meski begitu, tantangan sebesar Amporae sangatlah jarang terjadi. Mungkinkah mereka akan menyaksikan pertarungan para ahli formasi Dao hari ini? Zaire dan Lila, yang keduanya masih berada di tangga depan Crystal Palace mendongak dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Apakah dia baru saja mengatakan Sacharo? Mereka bertanya satu sama lain secara bersamaan. Harus dikatakan bahwa sementara Zaire mengambil nama belakang ayahnya, Lila mengambil nama Dion karena dia tidak tahu nama orang tuanya karena mereka meninggal dalam kampanye tidak lama setelah kelahirannya. Jadi, bukan berarti semua Sacharo di seluruh kuadran terikat pada satu orang, atau Lila pasti sudah terekspos sejak lama. Bahkan Sekte Flaming Lily tidak langsung mengambil identitas Madeline setelah mengetahui nama belakangnya. Jika hal itu dapat dipastikan dari masalah sekecil itu, mengapa Sekte Gagak Emas harus bersusah payah untuk menguji pendukung Madeline? Namun, nama itu menjadi pemicu bagi banyak orang. Dengan begitu banyak triliunan individu di seluruh kosmos, pasti ada banyak orang Sacharo di luar keluarga Dion. Namun hal itu tidak menghentikan pasangan kakak beradik itu untuk bertanya-tanya. Pada titik tertentu, Damaris muncul di samping mereka, menatap Amporae dengan ekspresi serius.
Tidak peduli betapa sombongnya dia tahu bahwa dia bukan tandingan wanita berambut merah di langit. Namun, dia tidak perlu mengambil tindakan secara pribadi karena para tetua klannya sudah menyadarinya. Martabat klan Agios tidak bisa diinjak-injak. Lusinan air mata muncul di langit. Ruang itu sendiri beriak dan terdistorsi, memungkinkan sejumlah sosok untuk keluar dan mengamati wanita ini dengan rasa ingin tahu. Seperti sesama klan di bawah, mereka tampaknya tidak terlalu marah dengan kesombongan Amporae. Nyatanya, mereka tampak bersemangat. Beberapa tokoh yang muncul sudah keriput dan tua, namun sebagian lainnya tampaknya masih berada di puncak masa mudanya. Hal ini memperjelas bagi semua orang di bawah bahwa mereka semua adalah ahli formasi Dao. Karena seseorang memperoleh tambahan 100.000 tahun kehidupan untuk setiap tahap Dao yang Anda lewati. Tidak jarang banyak orang yang terombang-ambing antara penampilan muda dan tua saat mereka berkultivasi dan menerobos. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.